Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat di rumah aja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu tema yang terbaru, yaitu tenses ya. Seperti yang kita tahu bahwasanya tenses atau kalimat dalam bahasa Inggris itu dibagi dalam 3 ya. Yang pertama ada yang namanya present, sekarang. Kemudian ada yang namanya masa lampau atau past. Kemudian ada yang masa yang akan datang, atau kita mengenalnya dengan istilah future tense ya. Nah, present tense ini adalah tenses yang menggambarkan kejadian sekarang atau saat ini secara satuan waktu. Nah, kemudian rumus yang digunakan dalam present tense yang pertama adalah untuk yang positif ya. Itu subject, verb, S dan IS kemudian plus objek. Ya, subjek, verb 1, kemudian diikutin S atau IS, kemudian diikuti dengan objek ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kok ada sih S dengan IS? Itu cara menggunakannya gimana? Cara menggunakannya simple ya. Ayu Dewi itu tidak pernah minum es ya. Ayu Dewi itu tidak suka es. Kenapa? Karena kalau kena es dia flu ya. Maka subjek selain Ayu Dewi itu menggunakan S. Contoh, she, he, it ya. Contoh di sini ya kalimat penuhnya ya saya kasih. Contohnya adalah I read a book. I read a book. Nah, kan read-nya di situ nggak ada S-nya kan. Sedangkan beda lagi. Kalau semisal I-nya saya ganti menjadi she, maka she reads a book. Ada kata S-nya di situ ya. I di situ sebagai subjek, read sebagai verb, kemudian objeknya adalah a book. She di situ sebagai subjek ya, kemudian reads ya, itu sebagai verb dan objeknya adalah a book. Nah, sekarang untuk yang negatif ya. Untuk yang negatif itu hampir sama polanya, hanya ketambahan do dengan does saja. Do dengan does kemudian diikuti dengan not. Contoh ya, kalimatnya adalah tadi ya, I read a book. Saya akan rubah menjadi kalimat yang negatif. Maka menjadi I do not read a book ya. I do not read a book. Nah, sekarang muncul lagi pertanyaan, kok tadi ada do sama does? Nah, sebenarnya prinsipnya sama ya. Untuk Ayu Dewi itu tidak suka es, maka yang does itu benar sekali untuk she, he, dan it ya. Maka kalimat yang atas yang tadi ya, she reads a book, maka ketika negatifnya berubah, she doesn't atau she does not read a book ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalimat interrogatif atau kalimat tanya ya, kalimat tanya. Kalimat tanya ini hampir sama dengan kalimat yang negatif, hanya bedanya do atau does-nya ini disimpan di bagian depan dan kemudian tidak ada kata not. Kenapa tidak ada kata not? Karena interrogatifnya adalah interrogatif yang positif. Contohnya misalkan tadi ya, kalimat positifnya adalah I read a book. Saya rubah menjadi kalimat tanya, maka berubah menjadi do I read a book ya. Do I read a book. Nah, sekarang ada lagi contoh tadi yang kedua ya, menggunakan kata she. She reads a book. Ketika dirubah menjadi kalimat tanya, maka kalimatnya menjadi does she reads a book. Does she read a book. Untuk kata read-nya di situ menjadi verb pertama ya. Kenapa? Karena sudah diwakilkan dengan does ya. Bentuk IS dari kata do. Nah, seperti itu ya. Baik. Cukup sekian dulu ya. Kita akan lanjut pada video selanjutnya ya, yang menjelaskan nanti lebih jauh lagi tentang present tense ya. Ya, selamat belajar. Semoga diberi kemudahan untuk menerima ilmu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.